Di sini ini prismanya, di sini TS-nya. Jadi bisa kita ukur dengan menggunakan infrared, ini langsung bisa kita tembak ya. Jarak datarnya dapat, jarak miringnya dapat, sudutnya dapat, sehingga bisa menggunakan perhitungan-perhitungan yang kita lakukan kemarin. Ya, Bapak Ibu, kelihatan tapi mungkin tidak terbaca dengan baik Bapak Ibu ya. Prinsip pengukuran jarak horizontal, EDM mengukur jarak miring dan dapat mereduksi secara otomatis. Nah, ini alat yang baru ya. Kalau kita menggunakan teodolit yang saya gunakan dulu, itu pasti ada perbedaan sehingga perlu reduksi atau perbaikan. Nah, kalau EDM mengukur jarak miring dan dapat mereduksi secara otomatis jika sudut vertikalnya diketahui. Reduksi jarak miring didasarkan pada perbedaan evaluasi atau sudut vertikal. Jika beda evaluasi yang dipakai, maka harus diketahui tinggi instrumen dan reflektornya. Ini maksudnya. Kita harus tahu berapa tinggi ini. Kita harus tahu berapa jarak ini. Nah, oleh sebab itu kita bisa menghitungnya ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan sudut pada bidang proyeksi secara langsung, maka pembacaan ke arah A di muka bumi dan proyeksinya A aksen tidak boleh terdapat pertentangan. Kemudian jika teropong kita diputar dan diarahkan ke titik B, maka sudut yang terbentuk adalah nih ya, nih gambarnya. Nih. Untuk pengukuran sudut kita ambil perjanjian selisih pembacaan titik B dengan titik A. Ya, maka dapatlah sudutnya. Sudut vertikal ya, sudut vertikal yang diperoleh dari pembacaan lingkaran vertikal adalah sudut yang terbentuk dari garis arah mendatar dan sumbu atau titik tertentu di lapangan. Sudut vertikal biasanya disebut dengan sudut healing. Nah, nanti kita coba kita perjelas dalam prakteknya. Pembacaan mikrometer baik untuk sudut horizontal maupun vertikal dapat dibaca secara langsung dengan garis skala atau estimasi. Sebagai ilustrasi berikut ini contoh pembacaan pada alat. Nah, ini Bapak Ibu ya. Pembacaan ke kanan arah teropong ke A dan horizontal maupun vertikal arahnya tepat pada benang silang. Nah, ini mungkin kalau nanti Bapak dan Ibu melihat alatnya ya, sebentar ya. Ini harus agak susah saya jelaskan ini ya kalau seperti ini, harus nampak sebenarnya barangnya ya. Sebentar ya, saya coba tunjukkan alatnya ya. Bapak dan Ibu, sebentar ya. Saya hentikan dulu berbaginya. Nah, bisa lihat ke sini ya. Nah, ini alatnya. Di dalam ini ada, nggak nampak pula ya. Ada apa namanya? Udah pernah lihat seperti ini? Belum, Pak. Ada yang sudah pernah? Sudah, Pak. Prisma, Pak. Prisma. Kalau kita lihat di dalam itu ada garis berapa, Pak, itu ya? Di dalam itu ada garis, nampak nggak? Ada, kalau kita pasang ini nanti alatnya, kita pasang begini, itu ada,
Gak rumit menjelaskannya ya. Ada garis seperti ini ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Susah juga ya. Jadi alatnya. Nah, nanti akan di sini kita perjelas lagi lah ya. Agak repot juga kalau Nah, Bapak dan Ibu, kita lanjut aja ke sini. Kira-kira kelihatan gambarnya enggak? Di sini aja lah diperjelas itu, Pak. Nanti enggak ini ya. Oke. Kita mulai. Ini kira-kira apa ini Bapak Ibu? PPD. Apa ini? Dari modelnya ini kira-kira apa ini? Saya geser ya. Saya percantik dia. Ini kira-kira apa ini? Waterpass. PPD, Pak. PPD. 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 PPD, Pak. Ini TS tuh, Pak. Total session. ya. Ini Theodolit. yang lama Pak ya. Ini Statip. ini Rambukur. Rambukur. sama dengan ini ya. Sama. Ini apa ini? Gunting-gunting, Pak. Ini Patok. patok kayu, ya kan Pak? Ya, betul. Nanti kita mungkin akan menggunakan ini. Nah, saya pikir ini nggak hal yang baru buat Bapak dan Ibu ya. Nah, nih ya. Ini yang tadi nih. Apa ini? QTS, Pak. Yang ini. Ini, Theodolit. Theodolit. ini PPD. waterpass. Ini gabung ini bisa dikerjakan oleh ini. Ya. Nah, ini alat ukur optik theodolit misalnya ini. Nah, ini nanti bolehlah di apa, tapi nanti ketika kita praktek pada kegiatan ini kita fokus pada total station ya. Ini theodolitnya. Ini yang sudah digital Bapak Ibu ya. Nih. Kemudian ini water tadi. Ya, ini dia. Ini namanya ada NIFU ya. Kemudian ini juga waterpass. Ini apa nih Bapak Ibu? GPS. 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 Ini namanya GPS. Nah, tetapi kemarin yang kita praktekkan di sini lebih dari ini, yang sebelumnya ini. Itu adalah GPS geodetik, GNSS ya. Dia sudah menggunakan apa namanya ya? Menggunakan pemancar ya dan radio. Ini total station. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang kita gunakan nanti di sini merek Topcon. Tapi ada beberapa panduan saya akan coba tempelkan di modul. Ada yang Sokia, ada yang Topcon, dan yang dua itulah dulu ya, Sokia dengan Topcon. Kebetulan saya dulu belajarnya